أدنى نور الأمة هذا بيت نور الأمة بالعلم نور للهداية ولا تنسى أنفسكم للتعلم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Allahumma kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumi liqa'illahis samad. Amma ba'du. Sahabat Salami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Terutama Allah telah memberikan kita nikmat yang paling agung, nikmat yang paling berharga, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah limpahkan pula kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai pula kepada kita yang menjadi umat-umatnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Salami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih Anda masih mengikuti pembahasan-pembahasan kami. Terima kasih Anda masih mengikuti tayangan kami. Mudah-mudahan setiap tayangan yang kami sampaikan berguna untuk menambah kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Salami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan belajar tentang tips atau cara untuk memotivasi anak kita agar mencintai Al-Quran. Sebagai orang tua, sebagai guru, ketika memiliki anak, memiliki murid yang hobi dengan Al-Quran, senang dengan Al-Quran, tentu merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri. Berikut ini ada beberapa tips atau cara yang bisa kita upayakan agar anak-anak kita mencintai Al-Quran. Kita mulai dengan yang pertama. Yang pertama adalah, tipsnya adalah dengan istiqomah memberi tauladan. Ingat bahwa anak-anak kita, murid-murid kita itu disadari atau tidak itu sering menonton kita, sering melihat kita. Maka apabila kita para orang tua, para guru sering menunjukkan di depan mereka bahwa kita senang membaca Al-Quran, kita senang mempelajari Al-Quran, maka dengan sendirinya anak-anak kita itu pun akan mengikuti kita. Seringkali hobi atau kesenangan orang tua itu menular kepada anak-anaknya. Maka ketika para orang tua, para guru benar-benar menunjukkan kegemaran terhadap Al-Quran, maka insya Allah dengan sendirinya anak-anak pasti akan menirunya. Jadi tip yang pertama adalah dengan istiqomah memberi tauladan. Tauladan di sini adalah secara perbuatan. Kemudian yang berikutnya, agar anak kita mencintai Al-Quran, kita bisa melakukan tip yang berikutnya, yaitu dengan memberikan hadiah. Kita tahu semua orang senang diberi hadiah. Lebih-lebih anak-anak kita. Semua anak kecil itu senang ketika diberi hadiah. Maka kita bisa merancang, mendesain sebuah kegiatan pemberian hadiah yang berkaitan dengan Al-Quran. Misalkan kita memberi motivasi kepada anak kita. Nak, kalau engkau sudah selesai membaca 1 juz, besok insya Allah Bapak Ibu akan membelikanmu baju baru. Atau mungkin kita memberikan motivasi seperti ini. Anak-anakku sekalian, siapa di antara kalian
yang membaca Al-Qur'annya lebih dulu selesai, misalkan 3 juz, maka pada akhir pekan besok dia yang akan menentukan kita akan masak apa. Jadi dengan hadiah dan perayaan-perayaan sederhana itu sudah cukup efektif untuk membuat anak itu menjadi termotivasi dengan Al-Quran sampai akhirnya dia cinta terhadap Al-Quran. Ingat bahwa rasa cinta itu seringkali terbentuk dari sebuah kebiasaan. Kemudian tip yang berikutnya agar anak kita cinta Al-Quran adalah kita para orang tua ataupun para guru itu sering-seringlah membuat acara bersama dengan anak-anak yang berkaitan dengan Al-Quran. Misalkan tadarus Al-Quran bersama-sama pada malam Jumat bagi yang telah istiqomah membaca surat Kahfi misalkan, atau membaca surah Yasin misalkan, maka ajaklah anak-anak itu untuk secara rutin ada acara bersama, kumpul bareng membaca Al-Quran secara bersama-sama. Membaca Al-Quran secara bersama-sama ini akan memberikan motivasi tersendiri. Rasanya berbeda terutama bagi anak-anak ketika dia membaca sendiri dengan membaca bersama-sama. Apalagi kalau acara membaca bersama itu dibuat sistem tadarus. Misalkan satu orang membaca secara bergiliran, lalu yang lain itu memperhatikan, menyimaknya. Jadi anak-anak ini akan lebih bersemangat dan lebih senang lagi dengan model seperti itu. Jadi agar anak kita cinta Al-Quran, maka kita para orang tua, para guru, sebaiknya sering-seringlah membuat acara berkaitan dengan Al-Quran bersama-sama dengan anak-anak kita. Tip yang selanjutnya untuk memotivasi agar anak kita mencintai Al-Quran adalah dengan menceritakan kepada mereka manfaat membaca Al-Quran. Di dalam Al-Quran, misalkan Allah menyebutkan bahwa wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa, dan tidaklah aku turunkan Al-Quran ini kecuali dia akan menjadi obat. Dari sini kita bisa menjelaskan kepada anak-anak kita bahwa kebiasaan membaca Al-Quran itu memiliki manfaat, memiliki dampak positif yang sangat baik, yaitu bisa menyehatkan baik secara fisik maupun secara psikis. Jadi dengan kita menceritakan manfaatnya membaca Al-Quran, maka diharapkan anak-anak akan termotivasi, akan menyadari bahwa sebenarnya kita membaca Al-Quran ataupun pelajari Al-Quran itu adalah sebuah kebutuhan, bukan sebuah keterpaksaan. Kemudian tip yang berikutnya agar anak-anak kita itu cinta Al-Quran adalah dengan mengakrabkan anak-anak mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Di zaman yang telah modern ini kita begitu mudah untuk mendapatkan bacaan-bacaan Al-Quran dengan irama-irama yang enak didengar. Kita bisa menyediakan di rumah kita, bisa melalui handphone kita, bisa melalui layar televisi kita, bisa melalui media-media yang lain. Jadi intinya setiap saat itu kita bisa mengajak anak-anak kita itu untuk meluangkan waktu bersama-sama mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Kebiasaan seperti ini akan menyebabkan anak-anak itu timbul rasa senang, timbul rasa suka terhadap Al-Quran. Kemudian tip yang berikutnya adalah dengan bersama-sama melakukan murojaah. Murojaah itu adalah mengulangi kembali, dalam hal ini membaca Al-Quran ataupun mempelajari Al-Quran yang sebelumnya telah dipelajari. Orang tua ataupun para guru bisa mengajak anak-anak itu untuk bersama-sama murojaah, misalkan mengambil surat atau ayat yang anak-anak ini sudah hafal. Misalkan murojaah juz amma dari surat Ad-Duha sampai dengan surat An-Nas. Bersama-sama membaca surat tersebut. Anak-anak ini akan lebih bersemangat ketika diajak murojaah, diajak bersama-sama baca Al-Quran, dan mereka telah bisa membaca, apalagi mereka telah menghafalkannya.
Biasanya anak-anak sekali lagi itu akan lebih bersemangat ketimbang diajak membaca Al-Quran pada ayat ataupun surat yang mereka sebenarnya masih kesulitan. Jadi dalam murojaah ini tentu ambil ayat ataupun surat yang anak-anak itu sudah sering mendengar dan mereka sudah bisa membacanya. Kemudian tip berikutnya untuk memotivasi agar anak-anak kita itu mencintai Al-Quran adalah dengan menceritakan isi Al-Quran. Kita bisa mempelajari terlebih dahulu, memilih beberapa ayat atau beberapa surat yang di situ tema-temanya, kisah-kisahnya bisa kita ceritakan kepada anak-anak kita. Misalkan kita ceritakan kepada mereka kisah yang ada pada surat Al-Fil, di mana di situ dikisahkan tentang rombongan pasukan Abrohah berkendaraan gajah yang datang ke Mekah ingin menghancurkan Ka'bah dan seterusnya, hingga akhirnya Ka'bah itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara Allah mengirimkan burung ababil yang membawa batu-batu dari neraka dilemparkan ke pasukannya Abrohah hingga kemudian mereka mati, tubuhnya hancur terkena batu yang sangat panas tersebut. Nah, dengan kita menceritakan isi Al-Quran, anak-anak ini akan lebih tertarik. Akhirnya jadi penasaran ingin mengetahui isi dari ayat atau surat-surat yang lain. Nah, lama-kelamaan jika kita sering menceritakan isi Al-Quran, maka anak-anak pasti akan suka dan akhirnya akan mencintai Al-Quran. Kemudian tips yang terakhir yang bisa kami bagi untuk memotivasi agar anak itu cinta Al-Quran adalah dengan menceritakan kisah-kisah orang soleh yang cinta Al-Quran. Kisah sahabat Nabi yang berikut ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi, menjadi penyemangat kepada kita, juga untuk anak-anak kita agar gemar membaca Al-Quran dan mencintai Al-Quran. Sahabat yang istimewa ini bernama Khudair, atau lengkapnya Usaid bin Khudair. Dia adalah sahabat Nabi yang sering ikut Nabi berperang. Dan di antara keistimewaannya adalah dalam keadaan seperti apapun, sahabat ini selalu meluangkan waktunya untuk membaca Al-Quran. Pada suatu malam, sahabat Usaid bin Khudair ini sedang duduk di beranda rumahnya. Di malam yang sunyi senyap itu, keluarga termasuk anaknya telah tertidur lelap. Di dekatnya adalah sang putra, yaitu Yahya yang telah tidur terlebih dahulu. Kemudian tidak jauh dari tempat sahabat Usaid ini duduk, ada seekor kuda yang terikat pada satu tiang. Kuda tersebut adalah kuda yang setiap saat itu digunakan oleh sahabat Usaid ini untuk berperang di jalan Allah. Jadi sahabat Usaid ini sering sekali mengikuti peperangan-peperangan pada zaman Rasulullah SAW. Pada malam itu, di tengah keheningan malam, sahabat Usaid ini kemudian tergerak hatinya untuk membaca Al-Quran. Yang dibaca pada waktu itu adalah surat Al-Baqarah ayat ke-1 hingga ayat yang ke-5. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Demikianlah sahabat Usaid bin Khudair membaca Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-1 hingga ayat yang ke-5. Ketika sahabat Usaid bin Khudair ini membaca ayat tersebut, terutama ketika membaca ayat pertama hingga ayat ke-4, terjadilah sesuatu yang aneh.
kuda tersebut tiba-tiba berlari berputar-putar. Makin lama makin kencang lari berputarnya, hingga seakan-akan talinya hampir putus. Maka kemudian pada ayat yang keempat, sahabat Usaid bin Khudair ini menghentikan bacaan Al-Qur'annya. Dan ketika dia menghentikan bacaan Al-Qur'annya, kuda tersebut pun kemudian diam dan tenang. Kemudian begitu sahabat Usaid ini melanjutkan kembali pada ayat yang kelima, kuda tersebut pun kembali berputar-putar. Dan ada yang lebih menakjubkan pada saat itu, begitu selesai membaca ayat yang kelima, tanpa sengaja sahabat Usaid bin Khudair ini melihat ke langit. Disitulah dia melihat pemandangan yang sangat menakjubkan. Langit begitu cerah. Pada saat itu langit penuh dengan cahaya terang benderang. Cahaya itu berasal dari awan-awan yang ada di langit. Makin lama cahaya itu makin terang benderang, dan pelan-pelan cahaya yang dari awan itu naik ke atas hingga perlahan-lahan cahaya tersebut kemudian menghilang. Sungguh terpesona sahabat Usaid bin Khudair itu menyaksikan pemandangan yang dilihatnya. Pada keesokan harinya, sahabat Usaid bin Khudair ini kemudian menemui Rasulullah SAW, lalu menceritakan peristiwa yang dialaminya tadi malam. Rasul kemudian memberitahu kepada Usaid, "Wahai Usaid, ketahuilah sesungguhnya yang kau lihat itu adalah malaikat-malaikat yang ingin mendengarkan bacaan Al-Qur'anmu. Andaikan kau teruskan membaca Al-Qur'an lagi, niscaya makin banyak orang-orang bisa menyaksikan pemandangan indah yang engkau lihat." Demikianlah kisah yang dialami oleh sahabat Nabi bernama Usaid bin Khudair yang gemar membaca Al-Quran. Ternyata ketika kita membaca Al-Quran itu, malaikat senang sekali mendengarkannya. Kisah ini bisa kita ceritakan kepada anak-anak kita, dengan kita meyakinkan kepada mereka bahwa saat kita membaca Al-Quran, para malaikat itu pun senang dan ikut mendengarkannya. Tentu masih banyak kisah-kisah yang lain yang bisa disampaikan kepada anak-anak kita. Pada intinya, di antara tip agar anak kita mencintai Al-Quran adalah sering-seringlah menceritakan kisah-kisah orang soleh, terutama mereka yang mencintai Al-Quran. Sahabat Salami rahimakumullah, demikianlah beberapa tip yang bisa kami bagikan tentang cara untuk memotivasi anak-anak kita agar gemar, agar mencintai Al-Quranul Karim. Terima kasih, mudah-mudahan tip ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita kekuatan untuk tetap bisa istiqomah membaca dan mempelajari Al-Quran. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.